Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazimatul Islamiyah dan NPM 2408260170. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mind map saya tentang anatomi sistem endokrin pada blok endokrin dan metabolisme. Apa itu sistem endokrin? Sistem endokrin itu terdiri dari organ-organ yang memproduksi dan mensekresikan hormon ke dalam aliran darah untuk mengatur berbagai fungsi tubuh, seperti metabolisme, pertumbuhan, keseimbangan cairan, sistem imun, dan reproduksi. Di setiap regio itu terdapat organ-organ endokrin. Yang pertama, pada regio kaput itu terdapat organ hipotalamus, hipofisis, dan glandula pineals. Yang kedua, regio kolum itu terdapat organ glandula tiroidea dan glandula paratiroidea. Yang ketiga, regio toraks itu hanya terdapat di organ timus. Yang keempat, regio abdomen itu terdapat di organ glandula suprarenalis atau disebut adrenal dan di organ pankreas. Dan yang terakhir, di regio pelvis itu terdapat di organ ovarium dan organ testis. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang pertama itu hipotalamus. Hipotalamus itu fungsinya adalah pusat pengendalian sistem saraf otonom dan metabolisme tubuh. Dia menghasilkan releasing atau inhibiting hormon untuk hipofisis bagian anterior dan hipofisis bagian posterior. Morfologinya itu dia berpasangan menyerupai corong, beratnya itu kurang lebih dari 4 gram. Lokasinya itu di antara talamus dan glandula hipofisis. Yang kedua ada hipofisis, fungsinya itu adalah kelenjar utama untuk pengaturan endokrin lainnya. Morfologinya itu oval, terus dia memiliki 2 lobus. Yang pertama di lobus bagian anterior dan lobus bagian posterior. Yang ketiga adalah glandula pineals, dia itu fungsinya adalah menghasilkan melatonin untuk mengatur irama sirkadian. Morfologinya itu seperti buah cemara. Strukturnya itu terdiri dari pinealosit dan sel glia yang mengalami klasifikasi saat dewasa. Lokasinya di tengah bagian otak atau di tengah bagian encephalon, melekat di dinding posterior ventricle 3. Yang keempat adalah glandula tiroidea. Fungsinya itu menghasilkan T3 dan T4 untuk metabolisme dan kalsitonin untuk mengurangi kadar kalsium darah. Morfologinya itu dia memiliki 2 lobus dan memiliki isthmus. Selanjutnya glandula paratiroidea. Glandula paratiroidea fungsinya itu adalah menghasilkan PTH untuk menaikkan kadar kalsium darah. Morfologinya umumnya itu memiliki 4 buah. Dia kecil, lonjong, warnanya coklat kekuningan. Lokasinya aspek posteromedial di bagian tiroid. Selanjutnya timus. Fungsinya itu menghasilkan timosin yang penting dalam maturasi limfosit T. Perkembangannya berasal dari kantung faring ketiga, besar saat anak-anak, dan mengalami involusi saat pubertas. Terus yang ketujuh ada glandula suprarenalis atau kita sebut dengan adrenal. Dia fungsinya tergantung zona. Yang pertama di zona glomerulosa, dia menghasilkan aldosteron untuk natrium dan tekanan darah. Yang kedua, zona fasciculata, dia menghasilkan kortisol untuk metabolisme dan stres. Yang ketiga, zona reticularis itu untuk menghasilkan androgen. Dan di bagian medula, dia menghasilkan adrenalin untuk respons stres cepat. Morfologinya, dia memiliki dekstra dan sinistra. Kalau bagian dekstra itu berbentuk piramidal, sedangkan di bagian sinistra itu bentuknya seperti semilunar. Yang kedelapan ada pankreas. Fungsinya itu organ eksokrin dan endokrin yang menghasilkan insulin dan glukagon. Lokasinya itu di regio hipokondriaka kiri, setinggi bidang transpilorit di belakang lambung. Yang ke-9 itu ada ovarium. Fungsinya itu